Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang tentunya di acara Halal Bihalal. Dan launching Nah, LBH IAPI. ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, dan hari ini sebenarnya momen spesial selain silaturahmi DPP. Kemudian juga ada launching yang tentunya ini nggak kalah menarik ya, ini sangat dinanti-nantikan pelayanan dari launching LBH IAPI ini. Nah, kami persilahkan Ketua Umum IAPI untuk berada di tempat, di kursi di depan. Kami persilahkan Bapak. Siap, Pak Andi mungkin. Oh iya, sambil nunggu Pak Kepala ya. Baiklah kalau begitu. Kita akan memulai saja rangkaian di awal ini sambil menanti Pak Kepala juga. Kami persilahkan mungkin para sesepuh juga. Iya, nggak apa-apa Pak. Kebetulan para deputi LKPP lagi intil nama-nama ini buat nanti siang gitu. Iya, nggak apa-apa, boleh ditempatin. Iya. Nah, silakan Ibu. Nah, boleh Bu di situ. Nggak apa-apa Bu. Iya. Nah, Pak Sur di situ boleh. Nggih. Ibu di sini Bu. Iya betul, nggak apa-apa. Iya, boleh. Baik. Iya. Kita tahan dulu ternyata sambil menantikan Pak Kepala turun.
Baik Bapak Ibu, kita mulai saja karena Pak Kepala sepertinya masih tertahan dengan tamunya. Jadi rangkaian kita lanjutkan kembali ya. Beda. Baik, kurang lengkap tanpa doa yang mengawali kegiatan halal bihalal kita ini ya. Karena Pak, untuk itu doa akan dipanjatkan dan pembacaan ayat suci Al-Quran akan dipimpin oleh Ustadz Asni. Kami persilakan Ustadz Asni waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala rasulillah wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para hadirin, para ketua, keluarga besar YAPI, para guru, para ustadz, para hajjah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kita mulai, mari kita menggunakan kedua tangan kita. Dan pada hari ini dengan acara halal bihalal launching LBH YAPI, mudah-mudahan dengan hari Jumat penuh keberkahan ini Allah memudahkan segala urusan kita di dunia wal akhirah. Allah satukan hati kita, diberi kesehatan lahir dan batin, maupun acara dari awal sampai akhir mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semua diberi kesehatan, sukses dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah fil awwalin fil akhirin. Wariyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afil hamdaka mazida. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma baghfir lana fi dzunubana wa li walidina wa rahumna kama rabbawna shighara wa li masyaikhina wa li ikhna jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man awat. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqan haqqan wa tiba'ah wa alinan batilan batin waruna tinabah. Allahumma inna a'udzubika minal hammin wal hazan wa na'udzubika minal ajri wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dani wa qahril rijal. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jadil bala wal waba wal ghala waz-zalimina wal qarana wal fitnah wa ta'una ma la yasifuhu ghairu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Lama selamatan fid dina wa dina wal akhirah wa tafil jasad wa jiratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut
ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونتم الحساب يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asni. Baik Bapak dan Ibu semua, kita akan memasuki agenda selanjutnya, yaitu akan ada tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Azhari SQ kepada Bapak Ustadz Muhammad Azhari SQ. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Ketua LKPP, Ketua IAPI, keluarga besar IAPI yang hadir di sini, dan semua tamu undangan halal bihalal, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Apa itu halal bihalal? Tahun 47, bapak-bapak, ibu-ibu, Bung Karno silaturahim ke Kiai Wahab Hasbullah. 2 tahun pasca kemerdekaan terjadi disintegrasi bangsa. Tokoh-tokoh kita kemudian ada yang terlalu ke kanan, ada yang terlalu ke kiri. Kemudian Bung Karno sowan ke Kiai Wahab Hasbullah dan tanya, Kiai, sepertinya ada yang tidak beres dan mesti tokoh-tokoh ini berkumpul. Mesti silaturahim lagi dan mesti solid lagi. Lalu kemudian Kiai Wahab Hasbullah menyadari itu dan mengatakan, buat aja silaturahim. Pak Ketua LKPP. Siap. Saya lanjutin nanti. Baik, selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Hendrar Prihadi SEMM selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Siapa? Ketua LKPP. Dr. Hendrar. Siap. Kami lanjutkan kembali tausiahnya. Saya baru mulai nih Pak Dokter, Ketua LKPP Pak Dr. Hendrar Prihadi. Saya coba berangkat apa makna filosofi halal bihalal. Jadi tahun 47 pasca merdeka kita berhasil memukul mundur Jepang dan Belanda, musuh eksternal, tapi ada musuh internal, yaitu disintegrasi bangsa. Bung Karno kemudian sowan ke Kiai Wahab Hasbullah, bilang, Kiai, mesti ada satu momen tokoh-tokoh bangsa ini mesti kumpul. Tapi apa acaranya? Kiai Wahab bilang, buat aja silaturahim. Cuma Bung Karno ini kreatif. Kata Bung Karno, kalau silaturahim itu judulnya normatif. Mesti ada satu judul baru, esensinya ukhuwah, silaturahim, orang kumpul, tetapi mereknya beda. Nah kalau orang konflik, itu konotasinya nggak baik. Maka bahasa agamanya haram. Lawan dari haram adalah halal. Jadi kalau orang berkonflik itu haram, konotasinya nggak baik, lawannya adalah halal. Halal itu konotasinya baik. Maka orang yang kumpul, kolaborasi, bertemu, silaturahim, bukan hanya silaturahim secara fisik, tapi silaturahim ide, silaturahim pendapat, itu konotasinya baik. Maka itu disebut halal. Maka muncullah istilah halal bihalal. Ini kira-kira filosofi halal bihalal. Jangan sampai halal bihalal yang kita lakukan cuma seremonial, bapak-bapak, ibu-ibu, kita kumpul cuma open house tapi tidak open heart. Ini halal bihalal yang tradisi, bukan halal bihalal yang substansi. Mari kita jadikan acara halal bihalal ini halal bihalal yang bermakna. Halal bihalal yang berangkat dari kesadaran hati bahwa silaturahim itu penting. Dan orang tidak mungkin bisa silaturahim kalau dia nggak punya cinta. Dan cinta itu bahasa agama. Ada Jalaluddin Rumi, salah seorang penyair dari Turki, dia bilang, guru saya berkata,
dinuna huwa dinul isyq. Agama kita adalah agama cinta. Jadi tanpa cinta orang nggak mungkin bisa silaturahim. Yang ada adalah apa? Silaturahim yang seremonial. Maka awali dari cinta, maka akan tumbuh silaturahim. Dengan kekuatan cinta itu insya Allah silaturahim kita akan terus tumbuh dan melekat. Tetapi silaturahim itu juga ujian. Bagaimana halal bihalal ini bukan cuma jadi tradisi syawalan, tapi di luar syawalan. Ada yang mesti kita jaga, yaitu yang pertama. Ya, yang pertama melihat orang dengan kacamata cinta. Ada seorang guru ditanya, ya guru, ma adadut turuk minal khalqi ilal haq. Tuan guru, ada berapa jalan menuju Tuhan itu? Kata si guru sufi ini, dia bilang, jalan menuju Tuhan itu sebanyak atom yang ada di semesta ini. Tetapi dia bilang, jalan yang paling cepat dan yang paling ringkas menuju Tuhan adalah ala rohati syakhs. Terjemahannya kira-kira berkhidmat kepada orang banyak, memberikan legacy yang terbaik, nyenengin hati orang, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu kata kunci dari IAPI dan itu kata kunci dari LKPP. Menjadi vendor pemerintah, bagaimana menjadi mitra pengadaan, membuat yang dalam bahasa agama disebut al-idqan. Idqan itu adalah doing the job at the best possible quality. Memberikan servis yang terbaik, pelayanan yang terbaik, motif yang terbaik, evaluasi yang terbaik dan hasilnya juga baik. Itu yang dilakukan Nabi ketika di Madinah, menjadi mitra dagang Sayyidah Khadijah hingga Nabi menjadi pebisnis yang sukses. Ketika Nabi melamar Khadijah, maharnya 12 uqiyah ons emas dan 20 ekor onta muda. Kalau dikonversikan ke rupiah, maharnya sangat fantastis waktu itu. Kenapa? Karena Nabi mampu membangun hubungan intrapersonal kepada mitra dagangnya. Nabi punya trust yang luar biasa, orang begitu percaya dengan Nabi sehingga Nabi disebut Al-Amin, yang terpercaya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari, saripati dari makna halal bihalal ini. Bukan hanya sekedar open house, bukan hanya sekedar seremonial, lebih dari itu adalah open heart. Menyambung hati kita sehingga kalau hati sudah tersambung, maka apapun programnya akan bisa direalisasikan. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Azhari atas tausiah yang sudah diberikan. Baik, memasuki agenda selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum DPP IAPI oleh Bapak Andi Zabur Rahman, Eskom SSI MBA. Kepada Bapak Andi Zabur, waktu dan tempat dipersilahkan. Kami persilakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam pengadaan untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala LKPP, beserta jajaran, para Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus, baik yang hadir pada hari ini maupun yang hadir secara online. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya untuk ikut acara halal bihalal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga hari ini kita masih diberikan umur, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahmi di tempat ini. Banyak hal yang telah pengurus lakukan, Pak. Jadi sejak kami dilantik kemarin oleh Kepala LKPP, ada beberapa terobosan dan program yang sudah
kami lakukan. Di antaranya kita akan meluncing ya, Lembaga Bantuan Hukum Pengadaan Publik Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan LBH ini menjawab kebutuhan teman-teman yang berkeluh kesah terhadap di dunia pengadaan, khususnya jika tersangkut kasus hukum, dan mungkin juga akan meringankan beban dari LKPP. Mungkin Pak Setia juga akan lebih ringan, Pak. Mohon nanti para lawyer-lawyernya bisa di training, Pak, itu. Jadi kita ini membuat LBH ini bukan untuk membela yang salah, tapi bagaimana kita mengedukasi mereka, memperjuangkan jika memang mereka tidak salah. Kalaupun salah, mereka akan mendapatkan hukuman yang sesuai. Kalau memang sanksinya administratif, ya administratif. Kalau pidana, ya pidana, tetapi sesuai dengan ketentuan. Siang hari nanti juga kita akan ada launching. Jadi selama ini IAPI sudah sering mengadakan pameran, dan alhamdulillah tahun ini kita akan adakan bekerja sama dengan Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi pintu untuk membuka berbagai macam peluang dan kerjasama selanjutnya dengan Kadin. Karena kita tahu Kadin ini organisasi yang sudah lama, organisasi besar, diisi oleh orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan IAPI juga bisa sebesar Kadin nantinya, gitu, seperti itu. Amin. Mungkin itu aja, mudah-mudahan teman-teman bisa hadir ya nanti siang. Insya Allah juga akan dihadiri oleh Ketua Kadin nanti, Pak Anidia Bakri. Beliau berkenan hadir mendukung rencana kegiatan pameran kita. Mungkin cukup dari saya, sekian. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala LKPP dan juga Ketua Dewan Pembina IAPI, yaitu Bapak Dr. Haji Hendrar Prihadi, SEMM. Dipersilahkan untuk sudah berdiri kok masih ada musiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluarga besar IAPI yang selalu saya hormati, saya banggakan, Mas Andi, terima kasih. Ada Pak Emin juga, Pak Sekjen. Kemudian senior-senior, Pak Sultan, Pak Sur, terima kasih berkenan hadir. Ada Ketua IAPI DKI juga, teman-teman LKPP, Pak Setia, Bu Dwi. Jadi Pak Andi, kami hari ini berbagi dua. Separuh eselon 1 ada di IFPI, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, karena mereka sedang berkegiatan di Batam, dan separuh eselon 1 lainnya hari ini di IAPI. Kemarin waktu di Batam saya juga mendapatkan amanah dari Pak Roni dan Pak Agus Prabowo. Karena Pak Endi yang masih muda, saya tugaskan Pak Endi yang ke IAPI. Katanya dia udah. Jadi tadi malam saya pulang untuk bisa ketemu kawan-kawan IAPI dalam acara halal bihalal ini. Sehingga di bulan Syawal ini mewakili teman-teman LKPP dan atas nama pribadi saya ucapkan selamat Idul Fitri buat yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Sekaligus buat kawan-kawan Hindu, kami juga mengucapkan selamat memperingati Hari Galungan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kawan-kawan yang selalu saya hormati dan saya banggakan. Saya sering bercerita, begitu pentingnya ternyata setelah saya ada di LKPP, memahami fungsi pengadaan yang ada di Republik ini. Kita paham, kita tahu, para pejabat pengadaan ini sebenarnya adalah aktor kunci untuk suksesnya pengadaan di Republik ini. Pada saat kita berbicara dari sebuah aturan dari sisi positif, maka teman-teman itu akan bisa meneruskan belanja pemerintah, kemudian lewat penyedia jasa,
kemudian mendapatkan sebuah produk pembangunan yang bermanfaat buat masyarakat. Bagus. Nah, apa kriterianya? Ada bermacam kriteria yang selalu kita diskusikan, dari mulai sekarang gimana caranya dibuat cepat, ada katalog, gimana kemudian dibuat transparan, ada katalog, gimana kemudian bisa pro produk dalam negeri, ya kita bisa pantau juga. Gimana kemudian ada pro usaha mikro kecil koperasi, dan gimana caranya kemudian produk ini efisien. Itu sudah mulai terus. Kita coba-coba berbagai, bukan coba-coba ya, kita lengkapi dan perjalanan hari ini saya berharap teman-teman IAPI semakin kokoh, kuat, kompak, terutama untuk bisa menjadi mitra strategis LKPP, mendorong transaksi pengadaan yang efisien, transparan lewat katalog versi 6. Tapi ibarat mata uang ada dua sisi pasti. Sisi berikutnya pasti sisi yang tadi disampaikan oleh Pak Andi tadi. Ada yang nggak enak-enaknya. Apa itu nggak enaknya? Yang nggak enaknya kalau kemudian ada tekanan-tekanan yang kuat. Yang kemudian seorang fungsional atau pejabat atau teman-teman di PBJ ini, dia harus kemudian berpikir di luar sisi integritas. Tekanannya luar biasa. Tapi sekali lagi, saya ingin mengingatkan teman-teman, terutama Pak Andi, untuk bisa memberikan sebuah kekuatan, kalau memang itu tidak berjalan sesuai rel, itu tidak berjalan sesuai prosedur, ya tidak harus ditakuti untuk tidak dilakukan. Wah nanti dipindah, ya sudah, konsekuensi, ketemu pimpinan seperti itu, kan gitu Pak Andi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini mesti cerita ini mesti digaungkan oleh teman-teman IAPI ke semua unsur stakeholder pengadaan. Nah memang yang lebih membuat teman-teman yang ada di unsur pengadaan ini jadi lebih lebih nggak nyaman lagi, manakala kemudian sudah berjalan sesuai aturan, sudah clear, sudah melaksanakan, tetap dikasih surat cinta dari APH. Betul, begitu ya Pak Dia? Ya. Surat cinta ini kalau udah dari APH bikin mules-mules. Sewaktu ketika saya pernah ada di dalam sebuah sistem pemerintah daerah, saya diskusi sama APH. Pak, ini gimana Pak saya dapat keluhan dari teman-teman saya? Kok setiap kali ada perusahaan yang harus menang, tidak menang, teman-teman saya dipanggil. Padahal sudah sesuai aturan semua. Ya santai aja Pak Endi, kalau nggak salah jangan takut, gitu katanya gitu. Lah itu saya sampaikan ke teman-teman, saya udah ketemu, santai aja, kalau nggak salah jangan takut. Langsung jawabannya, Pak, baru dengar suratnya aja udah kita buat mules-mules apalagi. Nah maka kami menyambut baik ini Pak Andi, apabila kemudian akan dilaunching, mana tuh LBH man? Akan dilaunching LBH Pengadaan Publik Indonesia oleh IAPI. Mudah-mudahan LBH ini bisa kemudian menjadi penguat buat teman-teman pengadaan di Republik ini, manakala kemudian ada hal-hal yang mestinya kawan-kawan itu tidak melakukan kesalahan. Atau minimal kalau ada kesalahan administrasi ya bisa dikembalikan ke APIP, supaya kemudian APIP yang bisa memberi sanksi. Itu atas nama LKPP kami memberikan ucapan selamat, mudah-mudahan LBH Pengadaan Publik Indonesia semakin jaya, sukses, IAPI juga semakin jaya, sukses, dan kita semua selalu kompak sebagai insan pengadaan di Indonesia. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hendrar Prihadi, STMM, atas sambutannya. Baik, nah berikutnya ini hal yang memang sudah kita nanti-nantikan, inilah persiapan launching LBH yang sudah matang sekali nampaknya dan sudah siap dilaunchingkan hari ini. Namun yang memimpin untuk mensosialisasikan hal tersebut, kami persilakan Bapak Fredrik J. Pinakuari SHSE selaku yang melit atas LBH IAPI tersebut. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala LKPP, Bapak Hendrar Priyadi, Dr. Hendrar Priyadi SHMM. Yang terhormat Bapak Andi Zabur Rahman sebagai Ketua Umum kita, dan Bapak Profesor Muzakir yang terhormat selaku anggota pembina LBH Pengadaan Publik Indonesia, Bapak Dr. Hermawan SHMM sebagai anggota pembina Pengadaan Publik Indonesia, Bapak Regi Perdana SHLLM sebagai anggota pembina LBH Pengadaan Publik Indonesia, Bapak Dr. Wawan Sulmawan, SH MBA MMMH, selaku Ketua Pengawas LBH Pengadaan Publik Indonesia, Bapak Emin Adi Muhaimin, SSMSI, selaku Anggota Pengawas LBH Pengadaan Publik Indonesia, dan Bapak Dr. Insinyur Yahya MSI, selaku Anggota Pengawas LBH Pengadaan Publik Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbentuknya LBH Pengadaan Publik Indonesia. Ya, LBH ini lahir dari kebutuhan para pencari keadilan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Ketika misalnya mereka dipanggil oleh aparat penegak hukum, bagaimana seharusnya mereka meresponi panggilan tersebut? Tadi Bapak Kepala LKPP sudah sampaikan juga, grogi atau stres ketika terima surat panggilan. Banyak orang yang tidak tahu harus berbuat apa setelah panggilan itu tiba di mejanya. Karena itu LBH kita hadir sebagai tempat paling tidak untuk bertanya di awal ketika mereka mendapatkan panggilan dari aparat penegak hukum. Kita percaya bahwa ketika mereka, orang-orang yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, bekerja dengan itikat baik, tapi tiba-tiba terjerat dengan masalah hukum, bagaimana seharusnya mereka bersikap? Bagaimana harus mereka meresponi panggilan dari APH tersebut? Nah, LBH ini merencanakan untuk membuka hotline. Jadi ketika ada orang yang tersandung masalah hukum, bisa segera menghubungi LBH kita dan kemudian paling tidak berkonsultasi di awal. Bagaimana meresponi panggilan dari aparat penegak hukum tersebut. Semoga ini menjadi satu jalan keluar bagi mereka yang mungkin belum tahu harus berbuat apa ketika ada persoalan hukum yang mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, secara legal formil, LBH ini didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 10 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat oleh Notaris Andika Juwita Yustiningsi SHMKN. Akta itu tentang pengesahan badan hukum Yayasan LBH Pengadaan Publik Indonesia yang juga sudah disahkan oleh keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan juga bahwa yayasan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya dan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan hukum. Dan untuk mencapai maksud dan tujuan dari yayasan tersebut, yayasan ini mempunyai misi. Dan misi ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pertama, mendirikan lembaga bantuan hukum pengadaan Indonesia berikut dengan cabang-cabangnya di berbagai daerah untuk kepentingan anggota yayasan dan masyarakat pada umumnya guna menyelenggarakan pemberian advokasi, mediasi, dan atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua,
untuk melakukan dan menyelenggarakan pelatihan terkait hukum di bidang pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum di bidang pengadaan publik di Indonesia. Selanjutnya, untuk memperjuangkan keadilan tanpa diskriminasi dalam bidang pengadaan. Kemudian menjadi lembaga hukum pengadaan terdepan yang memastikan setiap insan pengadaan memperoleh keadilan. Dan yang terakhir, memfasilitasi penegakan hukum, meningkatkan kesedaran hukum, dan mengadvokasi hak-hak anggota IAPI dan juga masyarakat. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang saya hormati, sehubungan dengan itu, LBH Pengadaan Publik Indonesia berencana untuk menjalin kerjasama, kemitraan, dan berkolaborasi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, Kongres Advokat Indonesia, dan juga LKPP. Ya. Dan terkait dengan struktur yayasan, dapat kami jelaskan. Dan kami akan membacakan nama-nama pembina, pengurus, dan juga pengawas dari LBH IAPI. Ketika saya baca namanya, mohon untuk berdiri. Sebagai pembina, yaitu Ketua Pembina, Bapak Andi Zabur Rahman, Eskom SI MBA. Kita kasih aplaus. Pak Andi sebagai Ketua Pembina. Kemudian Bapak Dr. Hermawan SEMM sebagai anggota pembina. Kemudian Bapak Profesor Dr. Muzakir SHMH sebagai anggota pembina. Kemudian Bapak Regi Perdana SHLM sebagai anggota pembina. Bapak Regi yang ganteng sebelah kanan ini, silakan Pak Regi. Dan saya sendiri sebagai ketua pengurus. Selain itu di jajaran pengurus ada Bapak Dr. Insinyur Nandang Sutisna, SH, ST, MT, MBA, MSI sebagai sekretaris pengurus. Kemudian ada Bapak Atas Yuda Kandita, ST sebagai bendahara pengurus. Kemudian Bapak Antonius Sudarto Pujo Wasito SHMH sebagai pengurus, anggota pengurus. Kemudian Bapak Dr. W. Riawan Chandra SHM Hum itu sebagai anggota pengurus. Kemudian Bapak Dr. Wawan Zulmawan SH MBA MMMH sebagai ketua pengawas. Selanjutnya Bapak Dr. Insinyur Yahya MSI sebagai anggota pengawas. Dan yang terakhir Bapak Emin Adi Muhaimin SSI MSI sebagai anggota pengawas. Kita kasih aplaus sekali lagi buat para pembina, pengurus, dan pengawas. Jadi ada 4 jabatan yang ada di LBH kita. Pertama ketua, kemudian sekretaris, lalu bendahara, anggota, dan anggota pengurus. Adapun kedudukan yayasan bertempat di Gedung Naya Pramuka lantai 1, Jalan Rawamangun nomor 59C, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, peluncuran atau launching LBH Pengadaan Indonesia. Kami sampaikan, kami berharap LBH Pengadaan Publik Indonesia ini dapat menjadi institusi yang bermanfaat bagi para pencari keadilan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Dan akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati LBH Pengadaan Publik Indonesia dan kita semua yang hadir pada saat ini. Terima kasih.
Terima kasih Pak Freddy, luar biasa ya, berarti kita udah memiliki LBH nih. Nah, baik Bapak Ibu, ini merupakan rangkaian yang sebenarnya sudah di penghujung. Sesaat lagi agenda kita ramah tamah dan makan siang dipercepat. Karena nanti setelah Jumatan, sebelum Jumatan ini mau kita rapikan kembali gitu ya. Karena di sesi yang habis Jumatan itu sesinya launching ICEF dan IFP, di mana nanti ada Kadin dan juga ini. Sebelumnya kita memang akan foto bersama terlebih dahulu, kami akan atur untuk formasinya. Mungkin akan ada 2 penempatan Bapak Ibu ya. Yang pertama kita ambil posisi nanti untuk foto bersama itu posisi depan. Yang kedua mungkin menghadap ke belakang gitu ya. Nah, saat ini yang mau kita ambil adalah sesi yang kedua dulu, sebelum sesi yang pertama. Jadi sesi yang kedua, formasinya Bapak Ibu yang masih di belakang, mohon memenuhi kursi-kursi yang di depan. Pak Wawan kalau terlalu di belakang nggak kedapatan kamera Pak, jadi ke depan. Iya, silakan. Isi utamanya 2 deret di depan Bapak Ibu, karena nih fotografer akan ngambil dulu dari sisi yang sini. Ini sesi yang pertama foto ya, nanti yang kedua baru di depan sini. Ya, buat yang di depan boleh berdiri. Nah, ini sesi yang pertama pengambilan fotonya. Nah, betul sekali. Jadi sesi yang pertama akan diambil dari depan sini ya. Yang di belakang boleh merapat ke depan supaya terlihat Bapak Ibu. Nah, betul sekali. Kalau mau maju lagi boleh Pak, maju lagi boleh. Di depan masih kosong. Iya. Nah, nggak apa-apa berdiri Pak. Iya. Boleh serong, boleh. Agak serong. Nah. Sini Bu, bisa. Awas tuh, ntar kesenggol. Baik, sesi yang kedua Pak, masih ada Pak? Satu sesi lagi fotonya dari posisi sini Pak. Iya. Kami persilakan di sini semuanya, yuk semuanya ke depan merapat. Nah, ini yang sesi kedua Pak, izin. Oke, silakan ya. Kalau tadi kan membelakangi. Nah ini sesi yang, nah betul sekali. Iya. Nah, iya. Jadi double mungkin kalau berkenan mungkin kita di depan yuk. Ada yang begini. Kami persilakan yuk. Kami persilakan. Yuk yang masih muda-muda nih. Iya, cukup. Yuk, mari. Nah, mari. Kami persilakan. Yuk. Oke ya. Nah, oke, kami persilakan para fotografer. Oke, IAPI. Nah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian rangkaian halal bihalal ini kami persilakan untuk kita menikmati hidangan makan siang ya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk makan siang Pak Ketum. Kemudian yang lainnya kami persilakan Pak Sur makan dulu, mari. Ya, nanti bisa. Nah.